Di usia Bapak satu ini Pak masih olahraga yang ibarat kata itu termasuk berat gitu Pak. Itu nggak bahaya atau gimana Pak? Ya semua pasti mengundang resiko ya. Tapi saya kan ya terbiasa berolahraga dari sejak muda, sejak kecil saya biasa bergerak, biasa berolahraga. Dan tentunya ya kita juga tidak gegabah ya. Segala kondisi prasyarat yang harus kita ikutin ya kita ikutin. Seperti kita istirahat cukup, nutrisinya cukup, pelan kondisi jantung sehat gitu kan. Ya kita akan mulai. Kalau kita dalam tidak kondisi yang fit, tentunya saya juga tidak gegabah untuk ikut begitu. Kalau tips olahraga ala Bapak mungkin gimana Pak? Bagaimana? Tips olahraganya Bapak? Saya setelah besar gini atau setelah menjadi senior, kita olahraga yang menyenangkan ya. Di olahraga itu saya dapat sesuatu yang menyenangkan. Seperti kayak lari itu di 1 kilometer pertama memang yang kita hadapi adalah melawan diri sendiri. Kita mau terus apa enggak? Karena tidak gampang kan. Selain otot, nafas juga. Tapi ketika pada 5 kilo, 6 kilo dan sebagainya, itu kita merasa ya itu ya ada hormon-hormon endorfin endogin yang menyenangkan ya, membuat kita tuh senang. Akhirnya langkah itu lari ya. Lari event-event lari banyak. Seperti minggu depan kita akan ke Bali ya rencana. Hari Sabtu ya, hari libur kerja di Polda, libur Sabtu. Kami akan beberapa personil Polda akan berangkat ke Bali. Polda Bali ngadakan event Valentine Run. Terus Maret nanti ada Kartini Run. Alhamdulillah sekarang Indonesia ini banyak event-event lari ya. Lari, triathlon. Ini masyarakat ya. Hampir setiap minggu tuh kalau mau diikutin ada itu. Makin kita terbatas pada ya tadi kita kedudukan sebagai anggota Polri tidak bisa setiap saat bebas bergerak. Tapi ada nggak Pak yang juara atau hanya untuk ngeramain aja? Ya kalau seusia saya gini ya nggak ada yang juara Mbak. Saya hanya sebagai itu challenge saja kebanggaan pribadi. Sebelumnya pada saat masih muda gitu Pak? Nggak pernah, saya tidak pernah. Pak, kalau kata Bapak kan baru ikut 2017, tapi kalau mulai suka triathlonnya dari sejak kapan? Bagaimana? Mulai suka triathlonnya? Oh, kalau suka itu sudah lama ya saya, tapi kan event-event itu tidak semua saya bisa ikuti. Karena apa? Karena kebetulan kan kita kerja juga, tidak bisa meninggalkan. Kerja yang utama adalah kerja sebagai polisi. Saya kan bukan olahragawan. Nanti saat ini orang bilang, bos saya bilang, para jenderal bilang katanya, ya kenapa nggak jadi olahragawan aja, mesti jadi polisi gitu ya. Jadi maka saya tetap mengutamakan pekerjaan saya, jangan sampai mengganggu. Di sela-sela itu saya latihan. Kebetulan ada event di Lampung, pas saya dinas di sana. Kebetulan ada event di Palembang, pas saya dinas di sini. Digabungkan beberapa olahraga. Paling sulit di olahraga apa Pak menurut Bapak? Renang ya. Kenapa? Karena memang nggak biasa. Kita kan biasa di darat, bukan di laut atau di air kayak gitu. Nah, kalau sepeda 20 kilo cukup berat, jauh, tapi kita masih bisa bernapas. Artinya kita bernapas dengan bebas karena kita hari-hari di darat. Kalau di air kan kita nggak biasa. Nah, terus terang jarak 750 meter buat saya bukanlah jarak yang pendek ya. Dan bukan jarak yang biasa kita lakukan. Biasa kita berenang paling 250 santai lah. Ini kita harus berenang 750 dalam keadaan lomba ini cukup menjadi tantangan tersendiri. Itu pernah uji nyoba nggak Pak? Berapa tahan di air nafas? Tahan maksudnya tanpa bernapas? Tanpa bernapas sih paling lama paling 1 menit ya. 1 menit masih bisa. Paling lama yang saya pernah coba ya. Kan tapi kalau berenang kan nggak tahan napas. Jadi dia naik turun ambil napas gitu. Tapi kan mesti membiasakan otot-ototnya supaya tidak kram dan mental
Yang paling tersusah itu adalah mental dalam semua olahraga. Mampu nggak saya gitu? Kalau kita sudah dibayangin dengan kata-kata tidak mampu, itu otomatis badan ini ngikut ya. Ada aja tuh, kalau pikirannya, hatinya, mentalnya sudah down, kram, ngos-ngosan, capek, dan akhirnya nggak terus. Jadi saya mengadakan preparing ini hanya untuk membiasakan diri supaya otot-otot saya ini memorinya ini bagus kembali gitu ya. Jadi belajar renang dengan jarak yang ditentukan, kemudian bersepeda dan berlari. Oke, ada trik sendiri nggak Pak yang Bapak lakukan? Triknya karena kita sudah pernah melakukan semuanya, jadi kita mencoba menggabungkan. Dan lagi saya pikir saya kan memang bukan ingin menjadi seorang juara ya yang akan naik ke panggung gitu, bukan. Tapi saya bilang saya ada kebanggaan tersendiri kalau saya bisa menyelesaikan itu. Artinya apa? Saya masih dalam keadaan sehat. Nah, saya masih bugar, saya masih bisa. Nah, ini yang menjadi kebanggaan saya. Ikut lomba atau hanya ngeramein atau apa? Ya ikut lomba, itu eventnya lomba, tapi ya saya memang bukan keluar sebagai juara ya kan, tapi saya sampai finish. Dalam artian untuk seumuran saya gitu ya, untuk seprofesi saya mungkin itu ya sesuatu yang menantang ya, dan saya bisa mencapainya itu prestasi buat diri saya sendiri. Kalau untuk sekarang Pak, persiapannya gimana untuk menuju tanggal 2 nanti? Biasanya triathlon ini yang pernah saya ikuti dan itu di laut ya. Ini di danau. Nah, saya sering ke Jakabaring, sering lihat danau tersebut. Ya kan airnya tenang, ada rumput-rumputnya. Saya pikir saya mesti coba gitu. Saya coba, kemarin saya sudah coba juga di kolam renang untuk jarak tempuh tersebut. Sepeda juga saya coba untuk berlatih terus. Lari juga begitu ya. Dan kenapa sih Bapak tertarik untuk ikutan triathlon ini Pak? Ya, triathlon yang ke depan ini tanggal 22 dan 23 Februari di Palembang ini kali kedua ya saya ikut lomba triathlon ini. Yang pertama 2017 ya di Lampung. Kemudian kebetulan di sini ada triathlon, ya saya ikut ya. Saya memang menyenangi olahraga ya, karena saya punya prinsip dengan berolahraga maka badan kita akan bugar. Kalau bugar kita bisa berkarya. Triathlon ini challenge ya, suatu tantangan. Saya biasa berenang, biasa berlari, biasa bersepeda. Ada yang menyatukannya. Coba-coba. Mudah-mudahan saya mampu. For yourself. Nah, buat kita sendiri bangga. Alhamdulillah di usia 50 tahun saya ini saya masih sehat. Iya kan? Olahraga yang teratur ya, yang sesuai kemampuan. Karena banyak juga orang yang akhirnya cedera atau sampai meninggal dunia gara-gara olahraga. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian istirahat yang cukup. Jangan ketika kita istirahatnya kurang, jangan coba untuk berolahraga berat. Untuk menjadi seorang juara ya, hanya untuk endurance tadi ya. Ada kepuasan tersendiri nggak Pak ikut seperti itu? Oh jelas. Kepuasan dan kebanggaan itu luar biasa. Itu yang membahagiakan. Saya bilang saya mengikuti ini challenge. Banyak orang menganggap bahwa itu sesuatu yang kurang kerjaan. Ngapain sih sudah 50 tahun kok ikut-ikut kayak begituan, kayak nggak ada kerjaan lain aja. Gitu. Ada gitu Pak yang ngomong gitu? Ya ada juga ya guyonan ya, guyonan dia seperti itu ya. Mungkin passionnya dia kan beda sama saya, ya kan? Dia mungkin lebih suka santai-santai, gue lebih nikmat. Kalau saya kan enggak. Karakternya memang beda. Oh saya bilang itu challenge. Memang nggak ada yang nilai, nggak ada, bukan gagah-gagahan juga.
tapi tantangan dan kebanggaan saya sendiri, kepuasan. Saya masih bisa ya. Nah, kan gitu ya. Oh, alhamdulillah banget. Tuhan masih kasih kita sehat. Hobi saya ini satu, saya hobi tadi olahraga ya. Kedua, hobi saya makan. Makanya saya suka begini nih. Restoran. Nah, terus ya kedua, pertama olahraga, makan, tidur tuh hobi juga ya. Artinya kita nikmati lah ya. Saya menikmati sekali ketika badan capek gitu, kita istirahat. Nah, mungkin seperti itu. Selain itu saya juga hobi bekerja ya, membaca, bekerja, itu saya hobi. Pak, gimana cara Bapak membagi waktu antara bekerja dengan olahraga? Saya pemegang prinsip sekali bahwa kegiatan olahraga saya ini jangan sampai mengganggu pekerjaan saya. Seperti misalnya saya pengen lari pagi, saya sebelum apel pagi saya sudah lari. Saya upayakan itu finish, saya sudah ready untuk apel pagi, untuk kerja pagi, selesai olahraga. Begitu. Minimal olahraga Bapak mungkin berapa sehari? Berapa lama? Saya olahraga ya kalau ketika saya nggak berpuasa, saya kadang-kadang suka puasa Senin Kamis. Ya sebelum buka saya sering juga mengisi waktu dengan olahraga ringan, ya berlari lagi atau main bulu tangkis, tapi yang lebih ringan lagi hanya untuk nunggu azan maghrib. Untuk anak-anak muda nggak Pak? Oh, kalau pesan buat anak muda jelas ya Pak ya. Jangan lewatkan hidup kita ini, waktu hidup kita ini ya. Karena waktu hidup itu tidak akan berulang. Tidak semua orang seusia saya itu masih berbadan sehat, atau masih enjoy, atau masih merasa tertantang untuk berolahraga tadi yang seperti jenis seperti itu. Nah, ketika kita masih sehat, umur muda segala macam, kenapa tidak gitu? Why not? Kamu menikmati hidupmu, menjadikan hidupmu lebih berkualitas. Karena olahraga itu menyebabkan kita itu menjadi bugar, badan kita itu bugar, fresh. Juga begitu. Saya juga suka main bulu tangkis. Bulu tangkis sebagian orang bilang itu olahraga yang berat ya, karena hentakan dan butuh kecepatan dalam olahraga. Tapi di olahraga itu permainan kita bisa ketawa-tawa ya. Ketika kita kalah kita ketawa, ketika kita menang juga kita ketawa. Kita bisa ngetawain lawan, kita bisa mengetahui diri sendiri. Itu sesuatu yang mengasihkan.